Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Devi Oktaviatul Alia dari kelas A1 mata kuliah pengembangan bahan ajar Al-Quran Hadis. Di sini saya akan mereview modul yang berjudul Al-Quran Hadis kelas 8. Modul yang saya review adalah yang disusun oleh kelompok saya sendiri, yakni kelompok 7. Adapun anggotanya, yang pertama Nanang Arya Pratama, dan yang kedua Sinta Febrianti, ketiga Dewi Retnowati, yang keempat Devi Oktaviatul Alia, dan yang terakhir Umi Kulsum. Di dalam modul ini membuat 6 bab dan di setiap bab terdapat fishbone yang terletak di paling atas sebelum KIKD. Fungsi fishbone di sini sendiri untuk mengetahui si pembaca apa saja sih perbaikan dari modul yang dijadikan referensi sebelumnya. Kemudian setelah fishbone ada KIKD, indikator kompetensi, tujuan pembelajaran, peta konsep, stimulus yang berupa kata pengantar sebelum uraian materi. Kemudian penyajian materi yang sangat jelas, rangkuman materi, uraian soal, tugas kelompok, soal HOTS, pilihan ganda, dan terakhir ada daftar pustaka. Di setiap modul memuat hal-hal yang sudah dijelaskan tadi. Terkait 6 bab yang sempat disinggung tadi, yakni adapun 6 bab tersebut membahas tentang bab yang pertama membahas tentang kaidah tajwid. Inti dari pembahasan ini ialah menjelaskan hukum bacaan atau tata cara membaca mad iwad, mad layin, dan mad arti sukun. Yang kedua membahas tentang infak dan sedekah. Inti dari pembahasan ini adalah menjelaskan dan menyajikan ayat Al-Quran tentang seberapa pentingnya sih infak dan sedekah, serta menjelaskan pahala ketika sedekah dan berinfak. Adapun yang bab 3 ini tentang beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Bab ini hampir sama dengan halnya bab sebelumnya yang membahas tentang infak dan sedekah. Namun pada bab ini lebih menjelaskan melalui kandungan hadis. Yang keempat, bab 4 ini membahas tentang bacaan mad isilah, mad badal, mad tamkin, dan mad farki. Yang kelima, bab 5 ini membahas tentang jauhilah gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Yang terakhir, bab terakhir ini membahas tentang hidup itu harus seimbang antara perkara dunia dan akhirat. Tidak boleh melulu kita mikirin dunia tanpa mengerjakan perintah Allah, atau hanya memikirkan tidak memikirkan akhirat, ataupun sebaliknya. Terakhir, terdapat bukti atau foto bersama validator, yang mana artinya modul ini sudah diuji sebelum dikumpulkan kepada dosen kita. Kemudian menurut saya kekurangan pada modul ini tidak dapat glosarium pada akhir halaman, dan kurang adanya ilustrasi atau gambar di setiap babnya. Jadi tidak ada gambar yang berkaitan dengan bab ini. Selain ini, menurut saya modul ini sudah sangat bagus untuk dijadikan teman-teman untuk referensi ataupun untuk dibaca sebagai bahan pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.